Oke, balik lagi di YouTube Man City Room. Kali ini kita bakal ngebahas pertandingan preview antara Manchester City melawan Newcastle di game week kedua Premier League di musim 23-24. Tuh. Tapi sebelum kita ngebahas lawan Newcastle, kita ngebahas dulu pertandingan yang kemarin kita baru lakuin hari Jumat Kamis dini hari ya, Kamis dini tanggal hari. 17 Lawan Agustus. Sevilla. Lawan Sevilla. Gimana sih lah? Kita menang adu penalti walaupun Mainnya jelek itu banget nggak ya. nunjukin City banget. Apalagi dan terlepas dari ini ya, banyak pemain yang cedera tapi itu di bawah standar. Kita coba bahas dari awal pertandingan gimana. Awal pertandingan Dikit aja tapi nih karena kita preview. untungnya sih kita di babak pertama nggak kebobolan, itu yang penting. Iya. Pertama kebobolan. Oh, Lupa gua. Maksudnya pertama kebobolan. Aku juga nggak ingat lagi. Tapi itu yang Gol kecolongan gol itu. gol kecolongan dan Maksudnya nggak, golnya Sevilla tuh tidak menggambarkan apa itu pertandingan di Betul. babak pertama ya. karena Sevilla juga mainnya ya reaktif banget kan. Maksudnya kita serang juga banyak yang lapang gitu dan Banyak yang kosong. Kita dan juga nge-shoot juga lumayan. iya. Aki sama Grealish di babak pertama. Dan sebenarnya yang jadi highlight tuh yang babak kedua karena kita serang terus kan, serangan balik. Terus pemain-pemain kita juga banyak yang error kayak Walker asal nyundul gitu. asal nyundul aja gitu. Dan untungnya Ederson lagi on fire juga kan. Ederson on fire. Tapi overall sih sebenarnya kita mainnya jelek. Cuman gue nggak nyangka kita bisa menang adu penalti ya. Gue kira tuh kita ada berapa orang lah miss tendangan, tapi ternyata 5 penendang kita semuanya gol. Mungkin agak concern sama si Kyle Walker ya. Tapi untungnya juga bedanya sama lawan Arsenal 2 minggu sebelumnya ya, karena kita ada Haaland, jadi minimal ada harapan satu masuk lah. Dan ternyata Alvarez juga bagus, Grealish ke tengah juga bagus, Kovacic masuk, Walker masuk. Ya, Semua masuk. Tapi Ederson masih nggak bisa nangkis ya. Cuman kalau kita lihat highlight dari pemain yang oke di pertandingan kemarin, salah satunya adalah si Cole Palmer ya. Palmer 2 kali di laga final golin. Terus dia juga beberapa kali bikin gocekan yang bagus, dan dia bikin kalau nggak salah 4 shot on target. Tapi gue ingatnya cuma 3 sih sama gol kayak. 4 berarti ya. 4 atau 3 gitu. 4 atau 3. Pokoknya salah satu attacking yang bagus si Palmer ya. Walaupun kita maksudnya yang gue nggak suka dari Palmer adalah dia tuh sering kayak kelemar bener sesuai namanya, sama kadang decision makingnya kurang kan. Cuman di pertandingan kemarin tuh gue melihat agak lebih oke tuh. Apalagi dia udah nyetak gol juga gitu. Nyetak gol terus kayak lebih dewasa aja pas dia yang mau nendang terus nggak jadi nendang. Iya betul, yang agak tipuan kan. Itu kalau pemain muda kan nggak bisa gitu deh. Tapi ini dia udah mulai matang gitu. Iya, makanya gue agak berpikir gimana kalau Palmer tuh sering dimainin aja dulu, karena ya berkembang pasti bisa banget kan. Apalagi musim-musim sebelumnya Palmer nggak dikasih kesempatan, apalagi di kemarin tuh di laga final dimainin. Jadi menurut gue 2 final, makanya menurut gue lumayan buat mengganti bagus lah untuk selagi nggak ada winger yang inti dari City, maksudnya Foden sama Bernardo Silva nggak dimainin sayap gitu, jadi udah oke lah. Palmer buat opsi ya udah lumayan. Dan selain Palmer juga yang menjadi sorotan Ederson ya. Ederson di babak kedua tuh nangkis 2 shoot yang gua pikir bakal gol. Itu XG-nya gede banget sih. Gede banget. Walaupun di babak pertama masih ada orang nyalahin golnya Sevilla itu kesalahan, maksudnya diledek one goal, tapi menurut gua di pertandingan ini Ederson salah satu yang bagus ya. Kalau nggak ada Ederson di waktu normal mungkin ya kita ya akan kalah gitu. Tapi concernnya kan juga dia nggak nangkis penalti. Tapi yang gue lihat semua penalti ke 5 tendangan Sevilla itu si Ederson ke kanan semua, kanan dari dia. Iya. Kanan semua benar-benar semua kanan. Tapi menurut gue itu ada instruksi sih dari pelatihnya, itu kanan terus aja. Dan kan ada satu tuh yang ke kanan juga, maksudnya arahnya sama tendangan, cuman nggak ketangkis ya. Dan selain 2 orang itu ada juga yang kita kasih highlight adalah si Rodri. Bahkan di Twitter rame nih, dia dapat shout jadi kandidat pemenang Ballon d'Or ya, walaupun menurut gua enggak ya. Cuman di big game pertandingan kemarin terus lawan Inter Milan juga cetak gol ya. Kemarin asisnya Palmer. Si Rodri itu salah satu pemain yang stabil ya. Mainnya pasti standarnya segitu, emang bagus gitu standarnya. Gue udah jarang banget lihat Rodri itu main jelek, kecuali mungkin pas awal musim lalu ya. Terlepas dari salah umpan masih ada, tapi secara overall mainnya pasti selalu di atas itu, skillnya gitu. Dan gapnya terlalu tinggi sama Calvin Phillips. Jadi menurut gue emang ya mungkin salah satu back terbaik CDM terbaik ya saat ini ya di dunia menurut gue. Tapi salah satu lagi yang banyak fans City bilang adalah, dan kita juga termasuk, City di musim ini kurang kreatif di
di tengah ya. Karena Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva juga kemarin nggak main. Itu salah satu concern. Dan kan kita udah pada ngomong tuh kayak ayolah Paqueta beli sekarang sepatutnya gitu. Tapi info yang baru kita dapat yang tadi sore kita upload juga di IG Man City Room, kayaknya off ya. Kayak nggak Paqueta kayak nggak akan ke City ya. Itu beberapa sumber ngasih tahu dan juga Fabrizio Romano. Dan rumornya juga kenapa off itu si West Ham itu minta 85 juta 85. Plus Cole Palmer. Tapi itu masih rumor ya, gue nggak tahu sumbernya. Cuman kalau gitu pasti ditolak lah. Iya karena kan 85 aja mahal nambah Palmer. Sebenarnya kan City kan emang 70 menurut gue udah lumayan tinggi. Tapi menurut gue ini pribadi ya, si West Ham agak ngerti nih butuh banget CM, jadi naikin aja. Dan akhirnya yang berita terakhir ya 90% gagal ke City sih saat ini gitu. Tapi ya semoga Bernardo cepat sembuh, dan kita lihat nih apa yang bakal City lakuin di sisa beberapa hari lagi transfer window. Tapi alhamdulillah kita juara Super Cup, dan kelar 4 hari apa 3 hari istirahat ya? 3 hari kayaknya. 3 hari next kita lawan Newcastle di hari Minggu dini hari lagi. Kita 3 kali match hari Minggu terus jam 2 terus. Dan Pep kemarin sempat sarkas ke media ya. Makasih Premier League untuk mainan kita di hari Sabtu enggak hari Minggu atau hari Senin. Jadi dia tuh kecewa kenapa harus udah weekdays hari Kamis main lagi hari Sabtu. Jadi Pep agak sarkas gitu. Ya harusnya Senin ya. Senin kalau minimal Minggu lah Sabtu. Enggak itu sih Arsenal Arsenal main Selasa dini hari ya. Ngapa-ngapain main Selasa dini hari. Kadang kagak mikir ya bikin jadwal ya. Apalagi kemarin mainnya di Yunani gitu, bukan di deket-deket ya. Makanya kan kemarin City sebelum ke Manchester mereka latihan dulu di Yunani sebentar. Ya. Sebelum berangkat ke Manchester, dan akhirnya nanti kita ngelakuin laga pertama Premier League di Etihad Stadium ya. Stadium ya. Pertama lawan Newcastle saat ini tuh peringkat pertama dengan beda selisih gol 1 ya. Di mereka tuh 4, kita 3 kan. Iya betul. Dan menurut Mas gimana nih permainan nanti? Menurut gue nih, gue lagi gak pede dengan permainan City, apalagi 2 pertandingan terakhir. Tapi untungnya kita pas ketemu lawan Newcastle mainnya di kandang. Jadi pas lagi jelek-jeleknya kita di home ya. Untung di home ya, jadi agak-agak kayak bisa gitu. Apalagi Pep juga udah confirm kalau Diaz bisa fit gitu. Tapi karena kemarin kita kurang banget di defense, jadi semoga ada Diaz dan lawan Newcastle di home bisa bantu defense itu kan. Iya, tapi gue nggak tahu kenapa tuh kemarin kok kayak gak mau serang balik ya. Apakah maksudnya nggak ada Diaz ngaruh, apa itu formasinya gimana gitu? Ya, bisa aja gue agak curiga ya transisinya nggak dipotong dari tengah gitu, jadi cepet ke belakang, cepet ketemu back gitu penyerang dari Sevilla. Dan semoga sih nggak terjadi lawan Newcastle nanti, karena kan mereka lagi bagus-bagusnya kan, lagi nanjak juga Newcastle, apalagi meyakinkan banget menang 5-1 sebelumnya lawan Aston Villa yang pemainnya bagus-bagus kan, kemarin baru beli Pau Torres, dan pelatihnya kan juga siapa sih, si Good Evening lah tuh. Maksudnya dengan menang 5-1 tuh gila sih, meyakinkan ya. Dan menurut gua pertandingan nanti lawan Newcastle bakal sama kayak babak kedua lawan Sevilla kemarin tuh, yang benar-benar ini tergantung back City gimana ya. Kalau back City masih bermasalah ya kayak kemarin babak kedua, kayak diserang terus, kayak kewalahan tuh adu sprint si Walker juga gitu. Dan bahkan di musim lalu di home kita menang 2-0 kan. Tapi pas kita menang 1-0 itu kita benar-benar diserang terus tuh. Sebelum gol Bernardo ya, jadi kita diserang terus. Itu gue benar-benar shaky semua tuh. Satu stadion kayak diem gitu. Aduh, ini kayaknya bakal seri nih. Bisa terjadi lagi besok kan? Bisa banget. Pep juga kan tadi bilang, maksudnya kayak Newcastle kan tim Champions League ya, udah pasti oke banget nih. Apalagi mereka pasti bakal nunjukin. Menurut gue bakal susah sih. Bener. Kalau menang pun yang gue bilang pasti menang tipis. Karena juga ya itu, kemungkinan Bernardo masih gak main. Kemungkinan ya. Jadi ya kemungkinan kita bakal mainin pemain yang sama kayak kemarin hari Kamis. Ya. Dan kemarin sebenarnya Alvarez juga harusnya start, cuman tim medisnya bilang nggak terlalu fit, jadi main cuma 10 sampai 15 menit. Nah, kita nggak tahu nih nanti di hari Minggu nanti apakah Alvarez main apa enggak. Kalau misal Alvarez nggak main, harusnya sih formasinya hampir sama ya. Mungkin ada beberapa perbedaan back. Cuman kalau prediksi starting lineup Mas apa? Starting gue sebenarnya mirip kayak Kamis, tapi menurut gue dia juga nggak akan starter menurut gue. Nggak tahu ya, mau dipaksain langsung. Nggak mau dipaksain, takutnya kayak makin tambah cedera. Jadi menurut gue sama kayak kemarin, bedanya Alvarez starter. Kalau fit ya? Kalau fit.
Itu Tapi aja sih kayaknya. sebenarnya kalau misalnya Alvarez fit kemarin pasti starter sih. Jadi kalau misalnya terus Iya, fit udah benar. pasti starter. Dan gue juga prediksi gue sama, cuman emang walaupun Walker kemarin banyak kurang ya di babak kedua sih umumnya. Tapi emang harus masukin karena banyak kenceng nih si Newcastle. Tapi gue selalu percaya sih walaupun permainan kita turun, kalau main di Etihad gue selalu percaya City bakal dapat hasil maksimal bahkan Iya. menang. Karena musim lalu kan kita cuma kalah sekali lawan Brentford kan di home. Bahkan di Champions League nggak pernah kalah ya. Nggak pernah kalah. Jadi gue masih percaya itu kalau Etihad tuh angker untuk segala tim sih. Iya, dan pasti maksudnya kan kita setelah treble nih baru main lagi di home ya. Iya. Pasti kan kita bakal merayakan kita treble nih, pasti bawa di stadion sih. Mungkin aja seperti kemarin di bawah iya, di bawah juga 4-4 gitu. di bawah pasti kan. Jadi kemungkinan. menurut gua harus kayak Fortress lagi sih di Etihad nanti. Dan buat nambah semangat pemain juga ya, mungkin Iya. lagi jenuh atau capek atau ada yang ya karena kehilangan Kevin mungkin salah satu yang terberat juga ya bagi pemainnya, karena kita juga sebenarnya butuh leader, apalagi kemarin nggak ada leader sama sekali kecuali Iya. Walker kan. Charlie Walker. Dan sebenarnya kita lawan Burnley mainnya bagus gak sih? Biasa aja. Iya biasa aja karena menang jadi 3-0. Apa karena Burnley juga? Atau karena Burnley juga bisa. Soalnya concern gua adalah kemarin tuh main jelek kan. Nah ini istirahat cuma 3 hari 4 hari, gue yakin pasti mainnya jelek lagi. Susah untuk pulih lagi kan. Susah buat pulih karena biasanya bentar banget. Dia benar banget karena kita juga biasanya kalau lagi main ngaco kita main bagus setelah international break gitu. Iya, kita atau butuh kayak libur berapa lama gitu baru main bagus lagi. Jadi gua agak takut sebenarnya. makanya untungnya di home jadi Iya, jadi ada harapan lebih. iya, bahkan tadi di Twitter kita juga ada yang mention Sarri juga oke gitu. Cuman gua pengennya menang dan kita lihat nanti deh gimana pertandingannya. Jadi ya udah gitu aja preview dari kita. Kita ketemu lagi di hari Minggu dini hari jam 2 di nobar bareng Man City Room. Jangan lupa subscribe YouTube kita dan follow semua akun Man City Room di berbagai sosial media. Thank you, bye.